Ini lagi di apa namanya? Dibagi-kebagikan aja. Kembali di Breaking News Metro TV, Anda menyaksikan pemilihan pimpinan DPD RI 2024 hingga 2029 yang saat ini masih berlangsung skor selama 30 menit. Dan pimpinan sementara dalam sidang ini adalah anggota DPD tertua yaitu Ismet Abdullah 78 tahun dan Larasati Moriska 23 tahun. Kita sedang menunggu proses formulir dukungan yang tadinya sudah dibagikan kepada perwakilan masing-masing subwilayah. Yang nantinya kemudian setelah skor ini selesai, maka akan dikembalikan kepada pimpinan. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan voting. Dan voting ini akan berlangsung sesuai dengan per subwilayah pemirsa. Yaitu subwilayah Barat 1 dengan 10 anggota, subwilayah Barat 2 dengan 10 anggota, kemudian subwilayah Timur 1 9 anggota, dan subwilayah Timur 2 dengan 10 anggota. Ada 148 anggota DPD yang terkonfirmasi hadir dari total 152 anggota DPD RI yang mengikuti sidang. Dan ada dua kubu yang menjadi kandidat kuat calon ketua DPD RI, yaitu kubu pertama adalah kubu yang dimotori petahana Lanyala Mataliti, sementara itu untuk kubu Sultan Najamuddin menjadi penandingnya. Dan untuk penetapan pimpinan DPD ini dihadirkan secara sistem paket. Dalam satu paket ada satu ketua dengan 3 wakil ketua. Paket pimpinan DPD ini harus mendapatkan 25% dari subwilayah dan harus ada keterwakilan perempuan. Sehingga masing-masing sistem paket yang sudah disetujui itu dari kubu Sultan Najamuddin. Itu ada wakil ketua Yoris Raweyai, Tamsil Linrung, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Kemudian untuk paket kubu Lanyala Mataliti yang merupakan petahana ada Nono Sampono, Andi Ahsan, dan Elviana. Sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah ini menyetujui dan juga mengesahkan tata tertib yang terbaru lewat sidang paripurna luar biasa kelima di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September 2024 pemirsa. Sehingga tata tertib yang terbaru ini memuat penyempurnaan aturan pemilihan pimpinan DPD. Sehingga proses pemilihan pimpinan DPD yang hari ini atau periode ini berlangsung berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Kita kembali kepada rekan Devi Syafira yang berada di ruang sidang. Devi, bagaimana kondisi terkini di sana, Devi? Silakan dengan laporan Anda. Dari wilayah, kan? Ya. Dari wilayah. Sedikitnya ya. Baik, kami kembali menyapa Devi. Sudah kembali terhubung. Silakan dengan laporannya, Devi. Ya, Vera, saat ini sedang diskors untuk mengisi tanda tangan perwakilan dari persubwilayah. Kemudian dari persubwilayah menentukan untuk mendukung ke paket Sultan Najamuddin atau paket Lanyala. Lalu nanti dilaksanakan voting dari persubwilayah untuk menentukan dukungan hingga 25%. Paket tersebut apakah paket Sultan Najamuddin ini memenuhi 25% wilayah yang telah ditentukan. Kalau kita melihat kembali untuk 25 yang telah ditentukan. Kalau kita melihat kembali untuk persubwilayah ataupun tata tertib yang telah dibacakan tadi, paket pimpinan DPD harus mendapat dukungan 25% dari subwilayah dan menyertakan perempuan. Nah, subwilayah tersebut dibagi 10 anggota subwilayah Barat 1, kemudian 9 subwilayah Barat 2, 9 subwilayah Timur 1, dan 10 subwilayah Timur 2. Tadi juga sempat ada skors 30 menit untuk diskusi per subwilayah, nanti akan menentukan dukungannya ke paket Sultan ataupun Lanyala. Nah, kita lihat lagi untuk paket Sultan Najamuddin. Ini diantaranya ada Yoris Raweyai sebagai wakil ketua, Tamsil Linrung sebagai wakil ketua, dan juga Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai wakil ketua. Kemudian untuk kandidat lawannya yakni Lanyala Mataliti ada Nono Sampono sebagai wakil ketua, Andi Ahsan sebagai wakil ketua, dan Elviana wakil ketua. Nah, saat ini memang masih diskors selama 30 menit yang tadi memang formulirnya berjumlah 38 yang ini untuk
menentukan nanti dukungannya ke paket Sultan Najamuddin ataupun ke paket Lanyala Mataliti. Setelah nantinya skors, baru nanti akan dilakukan voting dari persub wilayah masing-masing, menentukan dukungan ke siapa, lalu nanti voting tersebut diserahkan ke pimpinan DPD RI sementara yang dipimpin oleh Ismet Abdullah berusia 78 tahun dan wakil ketuanya Larasati Moriska berusia 22 tahun dari daerah pemilihan Kalimantan Utara. Tentunya kita masih menunggukan bagaimana nanti jalannya voting ataupun nanti misalnya ada paket Sultan Najamuddin. Tadi memang sempat mengatakan dalam doorstop begitu ya, kalau misalnya dari paket Sultan Najamuddin ini telah memenuhi 25% dari subwilayah yang telah ditentukan, maka nanti akan dilakukan secara aklamasi, artinya menang dari lawannya yakni Lanyala Mataliti. Namun kita masih melihat lagi dinamikanya yang akan berjalan pada malam hari nanti. Vera. Baik Devi, kita masih akan saksikan bersama bagaimana prosesnya nanti akan berlangsung, dan pemirsa kami kembali mengulang informasi bahwa saat ini skors masih berlangsung selama 30 menit di mana dari formulir dukungan yang sudah dibagikan kepada perwakilan subwilayah nantinya akan diisi, kemudian voting akan berlangsung. Dan untuk paket 1 tadi dinyatakan bahwa adalah kandidat ketua petahana yaitu Lanyala Mataliti, kemudian wakil ketuanya Nono Sampono, diikuti oleh Elvina dan juga Andi Muhammad Ihsan. Kemudian paket 2 adalah kandidat ketua Sultan Najamuddin dengan wakil ketua GKR Hemas Yoris Raweyai, kemudian juga Tamsil Lirung. Sekali lagi pemirsa, ada 148 anggota DPD yang terkonfirmasi hadir dari total 152 anggota DPD RI yang mengikuti sidang ini. Dan perlu diketahui juga bahwa syarat yang sudah ditentukan adalah paket pimpinan DPD harus mendapatkan dukungan 25% dari subwilayah dan menghadirkan keterwakilan perempuan. Kita memang sudah melihat bahwa masing-masing paket ada satu keterwakilan perempuan yang menjadi wakil ketuanya. Seperti dalam paket kandidat Lanyala Mataliti sebagai petahana ada nama Elvina. Kemudian untuk di paket kandidat ketua Sultan Najamuddin ada nama GKR Hemas. Dan tentunya ini masih menunggu bagaimana proses voting yang berlangsung. Tadi disampaikan oleh rekan kami Devi Syafira bahwa ada kemungkinan jika memang sudah mendapatkan dukungan 25% maka akan dilakukan aklamasi. Kita masih akan menunggu skors ini untuk kemudian ditutup dan sidang kembali dibuka. Bagaimana nanti proses yang akan berlangsung, apakah masing-masing dari subwilayah sudah menentukan mana paket yang mereka pilih sesuai dengan yang sudah ditentukan dan juga disepakati bahwa masing-masing paket dengan nama yang sudah tercantum. Untuk pimpinan sementara dalam sidang ini adalah anggota DPD tertua, yaitu Ismet Abdullah berusia 78 tahun dan juga Larasati Moriska yang merupakan anggota DPD termuda. Dan dalam awal sidang, Larasati membacakan tata tertib pemilihan pimpinan yang harus memenuhi syarat yang sudah disepakati tadi pemirsa, walaupun sebelumnya sempat terjadi dinamika, kemudian hujan interupsi dari masing-masing anggota DPD yang ada menyetujui, ada juga tidak menyetujui proses yang sudah ditentukan oleh pimpinan sidang sementara. Namun kemudian mendapatkan kesepakatan bahwa sistem paket ini memang sudah ditetapkan dalam tatip yang sudah disepakati bersama pada 4 September 2024 lalu. Tapi memang tidak semua anggota DPD yang hadir hari ini memahami terkait dengan aturan tata tertib yang sudah disahkan. Tata tertib yang terbaru ini memang sistem yang berbeda dibandingkan dengan sistem pemilihan pimpinan DPD di periode-periode sebelumnya. Sehingga belum semuanya memahami.
Dan pemirsa, penghapusan syarat calon pimpinan DPD RI yang tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan itu juga kemudian disepakati dalam sidang yang berlangsung pada 4 September 2024. Meski terjadi perdebatan juga pada saat itu, anggota DPD akhirnya menyepakati ketentuan tersebut baik setuju dengan catatan maupun tanpa catatan. Sementara itu aturan lain yang juga disetujui dalam tata tertib terbaru tersebut antara lain adalah pemilihan pimpinan DPD yang dilaksanakan melalui sistem paket seperti yang kita lihat sudah berlangsung pada malam hari ini. Dan aturan ini memang sangat berbeda dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPD sebelumnya yang tanpa menggunakan sistem paket. Saat ini masih terjadi skors di ruang sidang. Dan kami mengulang kembali bahwa terdapat 2 calon dalam sistem paket ini, yaitu sistem paket pertama adalah kubu Sultan Najamuddin. Dengan komposisi wakil ketua adalah Yoris Raweyai, kemudian Tamsil Lindrung, serta keterwakilan perempuannya adalah Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Sementara untuk paket kubu petahana Lanyala Mataliti, yaitu Nono Sampono, diikuti oleh Andi Ahsan, dan keterwakilan perempuan ada Elviana. Skors masih berlangsung selama 30 menit pemirsa. Nampaknya dari masing-masing perwakilan subwilayah ini sudah bisa menentukan dalam masa skors ini siapa yang kira-kira akan dipilih, apakah paket dari kubu petahana ataukah kubu dari lawannya yaitu Sultan Najamuddin. Voting berlangsung sesuai dengan per subwilayah, yaitu subwilayah Barat 1 dengan 10 anggota, subwilayah Barat 2 dengan 10 anggota, kemudian diikuti subwilayah Timur 1 dengan 9 anggota, dan subwilayah Timur 2 10 anggota. Tadi sudah dilakukan penghitungan formulir dukungan untuk masing-masing paket, baik itu paket Lanyala Mataliti maupun juga paket dari Sultan Najamuddin sudah dihitung di hadapan seluruh anggota DPD. Apakah benar jumlahnya 38? Kemudian setelah dipastikan benar jumlahnya 38, kemudian dilakukan pembagian kepada perwakilan subwilayah untuk kemudian bisa menentukan mana paket yang mereka pilih. Sekali lagi pemirsa bahwa sistem paket ini adalah cara terbaru atau sistem terbaru yang digunakan oleh oleh DPD dalam menentukan pimpinan DPD RI untuk periode 2024 hingga 2029. Ada 148 yang terkonfirmasi hadir dari anggota DPD ini dari total 152 anggota DPD. Dan ada 2 kubu, sekali lagi pemirsa, yang menjadi kandidat kuat calon ketua DPD RI, yaitu kubu pertama adalah kubu yang dimotori petahana, yaitu Lanyala Mataliti, sementara itu untuk kubu Sultan Najamuddin menjadi penandingnya. Dalam satu paket ada 1 ketua dan 3 wakil ketua. Paket pimpinan ini harus mendapatkan 25% dari subwilayah dan ada keterwakilan perempuan. Kita akan kembali kepada rekan kami, Devi Syafira, yang berada di ruang sidang pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024 hingga 2029. Devi, bisa Anda review jalannya sidang yang sudah berlangsung dari tadi hingga saat ini seperti apa? Devi, silahkan. Baik, kami masih coba untuk menghubungi rekan kami Devi Syafira yang berada di ruang sidang pimpinan DPD RI.
Dan sekali lagi pemirsa, kita saat ini sedang menunggu proses skors yang masih berlangsung. Skors ini selama 30 menit. Dan nampaknya saat ini sudah berjalan sekitar 20 menit. Jadi masih ada sekitar 10 menit lagi, kemudian skors ini ditutup dan sidang kembali dibuka. Pada saat sidang kembali dibuka, nampaknya mekanisme selanjutnya adalah dari masing-masing perwakilan subwilayah akan mengumpulkan formulir dukungan yang tadinya sudah dibagikan. Dan nantinya pimpinan sementara, yaitu dalam sidang ini adalah anggota DPD tertua Ismet Abdullah 78 tahun dan juga pimpinan anggota DPD termuda yaitu Larasati Moriska. Ini akan melakukan voting. Namun jika masing-masing paket ini sudah menunjukkan 25%, maka nantinya akan dilakukan aklamasi. Tapi kita akan ikuti bagaimana nanti jalannya proses voting akan berlangsung. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.